Kalau tidak ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas satu isu bahwa kita umat Islam sampai kapanpun berhaji itu pasti ke Makkah. Saya ulang, umat Islam sampai kapanpun selama belum kiamat kita masih bisa haji, haji itu pasti ke Makkah, enggak akan berubah. Kenapa? Aturan syariat kita haji itu wukuf mesti Arafah. Mabit mesti di Musdalifah, mesti di Mina. Melontar mesti di Mina. Tawaf mesti di Ka'bah. Ka'bah itu tak ada tempat lain. Jadi umat Islam kalau mereka haji mesti ke Makkah. Itu tidak ada pilihan. Yang kedua, umat Islam kalau ingin solat di masjid yang istimewa pahalanya, 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, ini tak akan tergantikan ke tempat yang lain. Kalau ingin dapat Masjidil Haram, mesti ke Makkah. Masjid Nabawi, mesti Madinah. Masjid Al-Aqsa, mesti ke Palestina. Tapi jika kita bernazar Al-Aqsa, itu boleh digantikan dengan Nabawi, boleh Masjidil Haram. Kalau kita bernazar Masjid Nabawi, boleh digantikan dengan Masjidil Haram, tapi kita tak bisa dengan Masjid Al-Aqsa. Kalau kita Masjidil Haram, mesti Masjidil Haram, tak tergantikan dengan melaksanakan nazar di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Ini kedudukan lebih tinggi dibanding yang lain. Kita tengok pahala salat. Jadi umat Islam sampai kapanpun kalau mereka ingin kunjung ketika tempat ini, mesti ke tempat ini. Tanpa memandang di Makkah penguasanya Muslim atau tidak. Mau Muslim atau tidak, kalau kita ingin dapat laksanakan haji, mesti ke Makkah. Kemudian Muslimnya Ahlus Sunnah atau Ahlul Bid'ah, tetap ke situ juga. Tak akan dipandang. Di sana pemerintahnya Ahlus Sunnah atau Ahlul Bid'ah, tetap ke sini menurut syariat. Tak akan berubah. Oleh karena itu, siapapun yang menguasai Makkah, siapapun pemerintahannya, siapapun yang mengatur haji, syariat Islam tentang haji tak akan berubah, tetap di Makkah. Tata caranya tetap berihram, tetap berwukuf, tetap dia mabit, tetap dia tawaf, tetap dia sa'i, tetap tahallul, dan semua rukun syarat haji tak akan berubah. Meskipun pengelolanya, wizaratul hajinya, atau pemerintahnya orang kafir sekalipun, haji kita tetap begitu. Caranya tetap begitu, tempatnya tetap di situ, tak akan berubah. Kecuali ada perubahan syariat. Pertanyaannya, kapan perubahan syariat? Syariat ini syariat terakhir. Tak ada perubahan syariat lagi. Kalau mau rubah syariat, datang Nabi baru, datang Rasul baru. Sementara aturan syariat kita, tidak ada Nabi, tak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Setelah ini cuma kiamat saja lagi. Maka saya ulang, umat Islam sampai kapanpun kalau mereka haji, pasti ke Makkah. Meskipun Makkah itu dikuasai orang paling durjana sekalipun, orang kafir sekalipun, orang tak beragama, tak punya hati bahkan, tetap ke situ haji kita. Begitu juga ketika kita ingin tawaf, ingin i'tikaf Masjidil Haram, ingin mendapatkan segala hal menjadi keutamaan Masjidil Haram, tetap ke situ. Tak tergantikan dengan tempat lain. Maka umat Islam sampai hari kiamat mereka akan haji, akan umroh, tetap ke Makkah. Lalu ke Madinah, kalau ingin Masjid Nabawi, tetap Madinah. Kalau ingin ziarah kuburan Nabi, tetap ke Madinah. Tak tergantikan dengan lain. Tidak memandang orang Madinah baik atau tidak. Tidak memandang orang Madinah taat atau tidak. Tidak memandang orang Madinah siapapun. Tetap akan ke tempat itu. Maka hari ini kalau ada orang mengatakan, kalian ngapain pergi haji ke Makkah, ke Madinah, sementara kalian tak suka dengan orang di situ. Kalian anggap dia tak sepaham dengan kalian. Tak ada hubungan dengan itu Bapak Ibu. Kita haji ke Makkah, Madinah karena aturan syariat begitu. Tak ada hubungan. Orang sana mau baik atau tidak, tak ada hubungan. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Makkah, Madinah jelas di penjelasannya ada Al-Quran dan Sunnah. Kita tak pernah mengingkari itu. Tapi orang Makkah, Madinah maksum, dia terjaga, pasti benar ajarannya, tak ada penjaminannya. Saya ulang, orang Makkah, Madinah pasti benar, itu tak ada jaminan. Sehingga
Kalau orang hidup di Makkah, jika dia salah, ya salah saja. Justru dosanya bisa lebih besar dibanding orang tempat lain. Di Madinah, jika orang salah, ya salah saja. Jika dia musyrik, ya musyrik saja. Jika dia kafir, kafir saja. Tak ada masalah. Tidak ada tempat menjamin seseorang itu pasti benar. Bahkan kalau hidup orang dalam Ka'bah aja semua, jika dia kafir, ya kafir juga. Kalau musyrik, ya musyrik juga. Zaman Nabi sudah menjadi bukti bahwa ada orang yang dia musyrik, ada orang yang ingkar, Nabi masih hidup. Apalagi setelah Nabi. Karena nama-nama Abu Lahab, Abu Jahal itu kan bukan fiktif. Itu real. Cuma kita yang tak jumpa. Nama-nama seperti berbagai nama yang sampai pada kita, termasuk di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik itu adalah bukan fiktif, itu fakta. Orang-orang seperti itu hidup di Madinah, hidup di Makkah di zaman Nabi. Tak terjamin mereka benar imannya, pasti dia lurus, enggak. Sehingga Bapak Ibu, ahli bid'ah itu bisa saja datang dari mana saja. Dan orang benar itu, orang lurus beragama bisa di mana saja. Maka panduan atau yang jadi garansi bahwa orang itu benar menurut syariat adalah dalam hadis Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau ikut keyakinanku, ikut dengan apa yang menjadi amaliyahku dan yang diikuti oleh sahabatku. Bukan hidup di tempat Makkah atau Madinah. Jadi tak ada hubungan Bapak Ibu. Keutamaan Makkah Madinah kita tak menafikan. Quran dan hadis menjelaskan. Tapi orang berada di Makkah Madinah pasti dia lurus, pasti benar, tak ada yang menjamin itu. Paham Bapak Ibu? Karena ada yang membuat nalar kita diputar-putar sehingga kalau orang mengikut Imam Makkah, Imam Madinah pasti dia benar. Kalau dia tak ikut di sana berarti dia tidak benar. Itu hati-hati seperti itu. Sehingga orang berislam di Australia pun, berislam di Afrika, Islam di Atlantik, mana saja, kalau dia sesuai dengan Rasul dan sahabat, dia benar. Tidak tempat menjadi garansi. Tapi kesesuaian dengan Rasul dan sahabat. Di masa kapanpun, dimanapun tempat berpijaknya, selama sesuai dengan Rasul, dia adalah benar. Meskipun dalam Ka'bah, kalau tak sesuai dengan Rasul, dia salah. Wallahu a'lam. Semoga manfaat. InsyaAllah pekan depan kita masuk pembahasan baru tentang ghanimah. InsyaAllah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.